Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Malam ini saya masih di Malang. Saya membuat video di depan rumah. Suaranya mungkin agak kurang keras ya. Saya mau membahas tentang domino kebaikan. Tentang domino lah, mau kebaikan mau sebaliknya itu akan berefek domino. Yang saya bahas tentang satu kebaikan yang itu berefek ke kebaikan yang selanjutnya. Saya pernah mengalami di masa-masa sulit pekerjaan, bukan masa sulit, masa persimpangan, masa bimbang. Jadi waktu itu saya merasa apakah akan lanjut di tempat kerja yang saat ini saya kerja atau akan pindah haluan gitu. Banyak pertimbangan, ada beberapa pertimbangan untuk pindah, ada beberapa pertimbangan untuk lanjut. Jadi lalu saya mempersiapkan kedua-duanya. Salah satu, kalau saya pindah haluan, apa yang harus saya lakukan? Itu saya akan mendalami bahasa Mandarin. Saya kepikiran untuk melanjut mempelajari bahasa Mandarin lebih dalam, dengan cara studi ke Tiongkok. Satu cita-cita yang satu cita-cita yang dari dulu saya inginkan tapi belum kesampaian. Tapi melihat karena sekarang sudah berkeluarga, kalaupun itu dilakukan itu harus persiapan yang matang dan harus memikirkan gimana caranya keluarga saya bisa ikut. Saya mencari kemungkinan seperti itu. Nah, waktu itu ada teman kakak kelas yang ada channel untuk ke situ. Dia kakak kelas saya waktu SMA, namanya Mas Boim. Mas Boim itu S1 di UM Fisika, terus S2 ke Tiongkok dengan bahasa pengantar kuliahnya bahasa Inggris. Jadi di Tiongkok itu tidak hanya beasiswa bahasa Mandarin yang pengantarnya bahasa Mandarin, tapi ada juga dan banyak beasiswa yang materinya tentang fisika, biologi, IT yang pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi saya ngobrol dengan kakak kelas, terus kemungkinan untuk bisa ke sana itu seperti apa. Ternyata kalau S1-nya bahasa Mandarin, untuk ke sana S2 bahasa Mandarin itu lebih mudah daripada yang bukan jurusan bahasa Mandarin. Terus yaitu kemungkinan kalau saya emang jadi ke sana. Tapi singkat cerita, saya dapat informasi tentang itu, lalu saya pertimbangkan, ternyata enggak saya ambil. Saya prasyarat untuk ke sana itu pertimbangannya agak susah, apalagi kalau sudah berkeluarga. Tapi keputusan saya ini tidak saya kabarkan ke Mas Boim. Itu ada rasa bersalah sekian bulan, atau mungkin setahun, mungkin malah setahun itu keputusan itu tidak saya kabarkan. Saya tetap jalan bekerja di tempat saya bekerja. Saya merasa bersalah, kok saya menghubungi minta informasi tapi kok nggak ada keputusan. Kalaupun ada keputusan kok gak ngabari gitu ya. Akhirnya saya hubungi Mas Boim. Saya infokan bahwa Mas, saya untuk sementara ini tidak mengambil jalur itu. Saya masih fokus menata kerjaan saya sekarang dan keluarga. Misalnya pekerjaan saya saat ini bisa saya bikin nyaman gitulah. Gimana caranya saya bikin nyaman. Dan Mas Boim pun responnya juga enak. Oh, nggak masalah kalau
itu keputusanmu, ya udah oke. Yang penting ada komunikasi gitu. Akhirnya dengan komunikasi itu saya lega, nggak ada rasa bersalah. Ketika selang berapa bulan kemudian, Mas Boem menghubungi saya. Ada temannya yang membutuhkan translate bahasa Mandarin. Rekannya ini punya perusahaan yang ada korelasinya dengan orang Tiongkok, mau menjalin kerjasama, membutuhkan translate untuk diskusi tersebut. Namanya Busita, temannya Mas Boem ini namanya Busita. Singkat cerita, Mas Boem dihubungi oleh Busita untuk mencari translator, lalu Mas Boem menghubungi saya menerima, akhirnya dikenalkan dengan Busita. Ternyata tidak jadi, kerjasama itu tidak jadi. Ketika saya sudah kenalan dengan Busita dan sudah kenalan dengan Busita, sudah dijelaskan nanti meeting atau agenda dalam meeting itu apa aja yang perlu disampaikan, itu sudah mateng. Ternyata cancel, nggak jadi. Tapi komunikasi saya dengan Busita tetap bagus. Lalu siapa sih Busita ini? Saya coba mencari tahu, coba komunikasi dengan beliau, juga dengan Mas Boem. Ternyata Busita adalah pendiri Kiraku, Kiraku itu lembaga pendidikan bahasa Jepang yang ada di Turen. Sebagai anak Turen ya tahulah pasti Kiraku itu lembaga yang lumayan bergengsi waktu itu untuk jurusan bahasa Jepang gitu. Akhirnya kenal dengan Busita, komunikasi bagus. Ya orang yang Busita ini dengan suaminya berkonsen ke dunia pendidikan. Meskipun tidak jadi translator, kepentingan translator tadi tidak jalan, tapi komunikasi saya dengan Busita tetap jalan. Terus karena rumah saya di Malang, di Turen, dan masih satu kecamatan dengan tempatnya Kiraku, saya menghubungi beliau kalau saya nanti pulang ke Malang, saya akan mampir ke Kiraku. Beliau dengan senang hati menyambut. Baru kejadian malam ini, baru terrealisasi. Saya pulang ke Malang momen Lebaran, beliau juga ada di Turen. Saya mainlah ke sana, ngobrol malam ini, ngobrol banyak tentang konsen beliau tentang pendidikan, bagaimana hubungan dengan NU, di balik pendidikan yang beliau jalankan, menjadi jembatan anak-anak yang lulus SMA atau siapapun yang ingin belajar bahasa Jepang dan ingin bekerja di Jepang, beliau memfasilitasi itu. Ya, banyak yang digandeng, ya sekolahan, ya pondok, ya siapapun lah itu digandeng kalau mau ke sana, monggo gitu. Ya intinya tadi komunikasi saya dengan Mas Boem itu membawa saya ke sini. Jadi satu hal baik menuntun dan menarik hal-hal baik yang lain. Ya semoga ini sebenarnya hal baik atau enggak itu hal yang wajar, gak perlu iming-iming hadiah atau apa agar bisa melakukan. Sebenarnya tidak perlu iming-iming atau imbalan apapun untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu adalah hal yang wajar, yang ya fitrahnya manusia ya berbuat itu seharusnya. Kalau dia memang manusia, nggak perlu didorong ini, didorong itu, diberi hadiah ini, diberi hadiah itu, baru melakukan kebaikan. Itu kan anak kecil kalau kayak gitu. Sebagai manusia ya itu hal yang wajar. Kebaikan yang dilakukan adalah sesuatu hal yang wajar, bukan sesuatu yang istimewa. Gitu teman-teman, cerita saya malam ini di momen Lebaran.
Semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.